Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Dinia dari Prodi 4 PAIB 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu Bapak Amiruddin, dengan judul Hakikat Hukuman dan Ganjaran dalam Pendidikan Islam. Pengertian hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Seperti telah diketahui bersama bahwa pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tidak akan terlepas daripada bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dari semula, atau bagaimana cara mengajar agar berjalan dengan lancar. Berdasarkan metode dan alat yang digunakan, alat pendidikan ialah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Dalam menggunakan alat pendidikan, pribadi orang yang menggunakannya adalah sangat penting. Sehingga penggunaan alat pendidikan itu bukan sekedar persoalan teknis belaka, akan tetapi menyangkut persoalan batin atau pribadi anak. Hukuman sebagai salah satu teknik pengolahan kelas sebenarnya masih terus menjadi bahan perdebatan. Akan tetapi, apapun alasannya, hukuman sebenarnya tetap diperlukan dalam keadaan sangat terpaksa. Katakanlah semacam pintu darurat yang suatu saat mungkin diperlukan. Hukuman merupakan alat pendidikan represif, disebut juga alat pendidikan korektif, yaitu bertujuan untuk menyadarkan anak kembali pada hal-hal yang benar atau yang tertib. Pengertian hukuman dan ganjaran. Pengertian hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: 1. Siksa dan sebagaimana yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Yang kedua, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Yang ketiga, hasil atau akibat menghukum. Dalam bahasa Arab, hukuman diistilahkan dengan iqab, jaza, dan uqubah. Kata iqab bisa juga berarti balasan. 2. Pengertian ganjaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa ganjaran adalah: 1. Hadiah sebagai pembalasan jasa. Yang kedua, hukuman atau balasan. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa ganjaran dalam bahasa Indonesia bisa dipakai untuk balasan yang baik maupun yang buruk. Sementara itu, dalam bahasa Arab, ganjaran diistilahkan dengan sawab. Kata sawab bisa juga berarti pahala, upah, dan balasan. Kata sawab banyak ditemukan dalam Al-Quran, khususnya ketika kitab suci ini berbicara bahwa tentang apa yang akan diterima oleh seseorang baik di dunia maupun di akhirat dari amal perbuatannya. Berdasarkan penelitian dari ayat-ayat Al-Quran, kata sawab selalu diterjemahkan kepada balasan yang baik. Dalam pembahasan yang lebih luas, pengertian istilah ganjaran dapat dilihat sebagai berikut. 1. Ganjaran adalah alat pendidikan preventif dan represif yang menyenangkan dan bisa menjadi pendorong atau motivasi belajar bagi murid. Yang kedua, ganjaran adalah hadiah terhadap perilaku baik dari anak didik dalam proses pendidikan. Model-model hukuman dan ganjaran dalam perspektif Islam sesuai dengan informasi Al-Quran dari Al-Quran dan hadis. Maka dalam pelaksanaan ganjaran dan hukuman
dalam pendidikan Islam dapat diberikan dengan dua bentuk, yaitu ganjaran fisik dan ganjaran non-fisik. Ganjaran fisik yaitu perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk fisik atau material sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik atau prestasi terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihnya. Ganjaran non-fisik yaitu perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang dalam bentuk non-fisik sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik atau prestasi baik yang berhasil ditampilkan atau diraihnya. Sama halnya dengan ganjaran hukuman juga diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk fisik dan non-fisik. Pentingnya hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Ganjaran dan hukuman dalam pendidikan merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam pendidikan. Ganjaran merupakan hadiah atas perbuatan baik atau prestasi yang dihasilkan oleh peserta didik, sedangkan hukuman merupakan efek jerah terhadap pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh peserta didik. Namun, perlu diingat bahwa hukuman itu tidak berbentuk siksaan, tapi mengarah kepada motivasi belajar dan latihan kemandirian. Ganjaran dan hukuman sangat penting untuk melatih kemandirian peserta didik, terutama yang bergelut dalam pendidikan Islam, untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.